Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya dulu terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Beribadah di rumah, kemudian soal sholat Jumat boleh untuk mengganti dengan sholat zuhur di daerah-daerah yang dikhawatirkan penularannya tinggi. Permasalahannya sekarang tidak ada satupun yang menyatakan bahwa di daerah sini penularan tinggi, daerah sini penularan tinggi. Hanya ada satu, misalnya Jakarta, lewat corona.jakarta.go.id /peta, ini disebutkan bahwa beberapa titik penyebaran, meskipun tidak disampaikan di sini apakah kemudian ini berbahaya atau tidak. Tapi sudah selangkah lebih maju di DKI Jakarta. Saya ingin bertanya, yang bisa melakukan penggantian katakanlah sholat Jumat, karena kita bicara 2 hari lagi ini akan ada jutaan manusia, jutaan orang yang kemudian melaksanakan sholat Jumat dan dikhawatirkan menjadi medium penularan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Boleh dilakukan ketika penularannya tinggi di sana. Permasalahan tidak ada. Bagaimana kemudian Pak Kiai menjawab ini? Jadi memang kewaspadaan terhadap wabah 15 abad yang lalu itu sudah diperingatkan dan disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Itu untuk kewaspadaannya. Maka Rasulullah pun menyampaikan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika ada satu wabah pada suatu tempat, maka kita nggak boleh mendatangi tempat itu. Mendatangi saja nggak boleh kalau di tempat itu memang sudah ada wabah. Satu orang pun. Satu. Nomor 2, kalau ternyata wabah itu ada di tempat kita, di dalamnya, kita nggak boleh keluar dari tempat itu. Itu 15 abad yang lalu sudah disampaikan begitu. Artinya harus waspada sekali. Iya. Nah, kaitannya dengan kumpul-kumpul orang di masjid atau di musola atau di tempat lain yang berarti kalau umat Islam Jumatan Ya. Atau bahkan sholat jamaah di masjid atau di musola, maka ajaran Islam itu memberikan sesuatu yang pas sekali dalam mengantisipasi ini. Maka di dalam satu kitab fikih ada faslun fi a'dzaril jum'ati wal jamaah, fasal yang menjelaskan tentang uzur sholat Jumat dan jamaah. Uzur itu artinya bisa tidak melakukan sholat Jumat dan jamaah di masjid. Itu apa saja? Ada 5 hal ini uzurnya. Yang pertama, al-matok, hujan. Hujan, tidak ada tutup, tidak apa-apa, itu juga boleh tidak melakukan sholat Jum'ah atau jamaah di masjid. Soal fardu dan soal Jumat ya, di masjid. Oke, sholat. Nomor 2, wal marodu, sakit. Ya. Orang itu lagi sakit juga mempunyai keringanan begitu. Nomor 3, watamridu, artinya orang yang merawat orang sakit, para dokter, para perawat yang lagi ngurusi itu, yang penyakit yang kronis-kronis, itu juga dibolehkan untuk tidak sholat Jumat atau jamaah, tapi tetap melakukan sholat zuhur. Yang keempat, wa israful qoribi alal maut, kalau ada orang lagi mau meninggal, lagi ajal, tidak ada yang nungguin, itu orang yang nungguin itu menjadi dibolehkan juga, atau menjadi itu sebagai uzur. Tapi ini yang paling penting, yang nomor 5, wal khauf ala nafsihi, takut pada dirinya sendiri. Maksudnya? Takut kalau misalnya berangkat ke masjid atau ke musola itu tidak aman atau apa, takut saja. Nah, kalau sekarang kan ini takut kena virus kan,
itu pun dibolehkan itu sebagai uzurnya, keringanannya. Maka menurut saya perbedaan pandangan pikiran ya tetap ada saja. Tapi kan Allah sendiri juga la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya tidak akan memberatkan orang itu. Kalau ini sudah menjadi wabah bahkan internasional, ya baiknya kita memang harus tetap hati-hati. Toh Allah pun juga sesuai kemampuan kita, karena hifdzun nafas, menjaga jiwa, itu menjadi maqasidus syariah, tujuan syariah yang paling utama. Menjaga jiwa. Tujuan syariah yang paling utama. Maqasidun nafs. Maka caranya ini untuk menjaga jiwa, karena itu tujuan syariah yang paling utama, maka darul mafasid muqaddam. Memitigasi resiko itu harus didahulukan. Nah, pemerintah sekarang ini kan lagi melakukan itu, maka kita bersama-sama karena risikonya sudah jelas. Itu. Nah, terkait dengan itu Pak Kiai, ada pernyataan dari mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam akun Twitternya yang kemudian sudah terverifikasi ini. Saya bacakan sedikit ya. Sepertinya ada yang keliru. Di negeri asalnya COVID-19 Cina yang penganut paham komunis dan sebagian besar tidak beragama, beramai-ramai mendatangi masjid dan belajar berwudu hingga mengikuti sholat berjamaah. Namun di negeri mayoritas muslim justru sebaliknya. Mereka beramai-ramai menggaungkan COVID-19, tanda tanya. Kami juga akan mencoba untuk menghubungi mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio terkait dengan apa yang kemudian ditulisnya di akun Instagram pribadinya. Saya bertanya, sebelum kemudian ke Pak Kiai, saya ingin bertanya ke Pak Hermawan. Betulkah kemudian kita tidak bicara satu persatu, ada masjid, ada gereja, ada wihara, dan lain sebagainya. Bisakah kemudian itu menjadi sumber penularan? Kan di sana selalu dijaga kebersihan, apalagi ketika bisa bicara, disebutkan juga dalam akun Twitter, akun Instagram Pak Gatot Nurmantio bahwa di masjid kan orang sering berwudu, orang harus berwudu sebelum masuk, lalu kemudian kan bersih. Apa kemudian bisa menjadi sumber penularan? Iya, Bung Aiman, ketika kita di dalam masjid itu kan berjamaah. Ya. Konsep berjamaah ini tentu bukan satu orang, melainkan banyak orang. Berwudu udah pasti dilakukan sebelum sholat, tetapi berwudu ini hanya membersihkan dari sisi luar kita secara fisik untuk air wudunya. Tetapi orang yang karier atau pembawa dan dia sudah terpapar dengan virus ini, kita sama sekali tidak tahu. Orang tidak memiliki gejala, bahkan orang yang tidak batuk sekalipun saat sholat, bisa jadi sebenarnya dia karier. Artinya potensi penularan itu memang bisa terjadi ketika kerapatan saf terutama ya, karena jamaah itu konsepnya adalah rapat dan lurus. Rapat di dalam sholat itu bahkan tidak akan lebih dari 0,5 meter per orang satu sama lain. Disitulah memang potensi resiko itu terjadi. Itu dari aspek kerapatan. Batas 1 meter ya? Kalau di iya, tentu WHO. Kalau ya. Tapi tidak mungkin untuk kemudian dilakukan pada saat sholat karena iya, justru itu. Makanya kalau renggang hanya sedikit beberapa senti saja. Iya, ini kan bagian dari ada aspek syariatnya, ada aspek klinisnya begitu ya. Nah, sekarang yang kedua lagi, ketika orang sujud. Ya. Nah, ketika orang sujud, tentu kita bersentuhan dengan alas tempat sholat, bisa sejadah, bisa karpet, dan seterusnya. Dalam posisi ini, posisi kita, mulut, hidung, kan nempel, terutama hidung dan jidat ya. Tetapi kan proses pernapasan kita, itu kan betul-betul melekat dengan alas sujud kita. Nah, saat itu kita melakukan juga bagi orang-orang yang karier tadi, yang sudah orang terpapar, ini kan potensi tempelnya di dalam alas sholat ini yang tinggi. Apalagi kita ini kan dalam konteks sholat berjamaah kan 5 kali dalam sehari, itu pun yang wajib. Ya. Belum ditambah rawatibnya, qablah dan ba'dahnya begitu. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Nah, inilah memang konsep yang harus kita utamakan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa bagaimanapun diwajibkannya sholat berjamaah, tentu ada aspek-aspek resiko kesehatan juga yang terjadi di sana, yang juga bagian dari penyelamatan jiwa yang beliau sampaikan tadi. Nah,
potensi di dalam masjid memang bisa terjadi karena adanya Bisa terjadi karena berjamaah dan berkumpul. walaupun berwudu Anda katakan tuh bagian luar, tapi carrier tidak akan terhapus dengan wudu karena sudah ada di dalam paru-paru. Betul. Dan itu kan tidak bisa setiap jamaah mengenali satu sama lain, melainkan setiap jamaah itu sendiri yang aware atau waspada dari keramaian dan jamaah yang dimaksud. Oke, bagaimana kemudian Pak Kiai menjawab bahwa apa yang kemudian dilakukan ini terkait dengan penanganan virus corona, tapi juga bicara soal fobia terhadap masjid. Nanti setelah jeda kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam.